Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa azakumullah. Sebelum kita melanjutkan penjelasan syarhus sunnah atau usul sunnah, pokok-pokok akidah yang harus difahami oleh kita sebagai kaum muslimin, maka tentu kita semuanya sekarang ini sudah tahu bahwa wabah corona ini 1 tahun setengah lebih, dan itu ujian Allah Ta'ala untuk kita. Maka tidak ada jalan yang paling utama melainkan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan beribadah dan juga masuk di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana penjelasan para ulama dahulu. Dan untuk pula yaitu usaha-usaha secara duniawi boleh, tetapi bagi yang terasa batuk atau tenggorokannya panas, seringlah minum air putih, karena panas itu bisa dipadamkan dengan air. Dan terutama saya sering berbicara ini kering dan dibuat untuk menelan sakit. Ternyata subhanallah, dengan sering kepanasan ini kita batuk, kita kasih minum, batuk kita masuk minum, alhamdulillah, yaitu meringankan. Dan tidak mengapa kita banyak kencing, karena banyak kencing itu sehat badan kita. Jangan takut karena sering kencing, karena sering kencing itu bagus dan juga bisa membangun kita malam hari. Kata orang jangan banyak minum malam hari, nanti kencing malam hari tidak mengapa. Barangkali dengan itu kita bisa sholat, merupakan bagian daripada yaitu kebaikan kita. Karena Allah berfirman, wa anzalna minas samai ma'am mubarakah. Kami turunkan air ini untuk mengandung kebaikan yang banyak. Nah, dan Allah Ta'ala menjadikan air itu hayyun, hidup. Nah, ya, ini telah saya praktekkan sendiri dengan sering minum, karena air putih itu akan membersihkan usus-usus kita dan juga mengurangi kekentalan dari yaitu darah kita. Dan kalau bisa tidak mengapa waktu batuk yaitu dengan air yang hangat. Itu antum praktekkan dengan dikasih madu, bagus. Dan juga jauhi hal-hal yang sifatnya jadi alergi kita, terutama pada waktu batuk. Hindari makanan yang bergetah dan juga gorengan-gorengan. Sementara kita bukan mengharamkan, tetapi kita mengurangi atau menghindari sementara untuk kesembuhan kita. Dan karena kalau sekarang kan sedikit ini, maka kita harus mohon pada Allah Ta'ala dan berikhtiar secara syar'i, dan ini adalah hal yang sangat kita butuhkan. Baik, kita lanjutkan pembahasan sekarang. Al-Qur'anu kalamullah laisa bimakhluqin. Quran itu bicaranya Allah, bukan makhluk. Nah, ya. Kalau saya bicara, saya makhluk. Bicara saya makhluk karena saya makhluk. Namun Al-Quran yang kita baca itu bicaranya Allah. Makanya paling mudah kita fahami dan paling mudah kita hafal. Dan dikatakan laisa bi makhlukin, bukan makhluk. Karena banyak orang mengatakan Al-Quran makhluk.
Dan banyak pula khatib yang Al-Quran itu makhluk, keliru, salah. Karena Allah berfirman, ya, wa in akhadtum minal musyrikin nastajaraka fa'ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan kepadamu wahai Nabi, lindungi dan bacakan kalamullah hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia mendengarkan firman Allah. Jadi Al-Quran yang kita baca itu bicaranya Allah. Namanya bicara ada hurufnya, dan juga pula yaitu ada yang bisa kita fahami per kalimat. Jadi kita membaca alhamdulillahirabbil alamin itu suara kita, tapi yang kita baca itu kalamullah. Satu huruf yang kita baca 10 pahala. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah 5 huruf 50. Terutama kita pada saat sedang digoncang dengan waban, banyak orang sedih, mau pergi sedih, bertemu orang juga sedih. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sering dengan zikrullah, membaca Al-Quran, pasti tenang jiwamu. Nah, ya. Jadi ketenangan itu bukan dengan harta yang banyak, tetapi ketenangan itu dengan ibadah. Puncaknya ibadah kita membaca ayat Allah, apalagi difahami maknanya. Dan karena ibadah ini yang merasakan adalah orang beribadah, lain dengan minum. Coba dicicipi bagaimana, seger apa tidak, yang lain bisa. Tapi masalah ibadah, orang beribadah yang merasakan nikmatnya. Ya, jadi mari kita yang tunjang dengan adanya berita-berita ini, kita meningkatkan zikrullah dan kurangi membaca hal berita-berita yang tidak benar. Karena apa? Ketenangan dengan beribadah, Allah Ta'ala menjamin kita. Taruhlah kita meninggal dunia di masjid, meninggal kita dalam keadaan ibadah. Selanjutnya, wal Qur'anu kalamullahi wa laisa bimakhluqin, katanya Imam Ahmad. Quran itu bicaranya Allah, bukan makhluk. Wala yadhafu ayyakula, tidak mengapa, tidak salah jika orang itu berkata laisa bi makhluk, Al-Quran bukan makhluk, boleh. Al-Quran bukan makhluk, berarti itu bicaranya Allah. Kalau kita baca Al-Quran itu kalamullah, belum tentu. Karena orang Mu'tazil mengatakan kalamullah menurut mereka makhluk. Jadi kita tambah Quran bicaranya Allah bukan makhluk, atau Quran itu bukan makhluk. Nah, nanti fitnah yang menimpa kepada Imam Ahmad ketika bicara ini sampai di penjara, diseret. Nah, tapi dengan bersabarnya menang beliau. Qala fa inna kalamallahi laisa bibainin minhu, bicaranya Allah Ta'ala bukan lepas dari dirinya. Nah, ya, seperti saya bicara, cara saya bicara ya hubungan suara saya berhubungan dengan diri saya. Maka Allah Ta'ala bicara bukan pisah dari zatnya. Anak itu bicara berarti hubungannya dengan anak. Orang tua itu bisa, maka suara orang tua kerok, dia besar daripada suaranya wanita, daripada suaranya kecil. Itu suara yang si fulan dihubungkan dengan yang bicara. Dan ini perkara yang sangat besar pada zaman dulu. Orang-orang ahli bid'ah marah kalau dia mengatakan Quran itu kalamullah. Wa laisa minhu syai'un makhlukun, tidaklah Quran itu sedikit pun makhluk, satu huruf pun tidak dikatakan makhluk. Nah, ya. Jadi tidak ada satu pun huruf yang Allah bicara itu makhluk. Selanjutnya diingatkan kita oleh Imam Ahmad, wa iyyaka wa munadharata man akhtasa fihi. Kamu tidak perlu berdebat dengan orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, tidak boleh kita berdebat dengan orang yang mengatakan makhluk, dia diam aja. Karena mereka sendiri tidak mau. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang menolak Al-Quran? Ya, nomor dua, kita pula tidak boleh berdebat mengatakan waman qala bil lafzi wa ghairihi. Oh, Quran itu lafadznya ini, itu maknanya ini, diam.
Karena mereka ingin memancing kita. Ulama sunnah memanfaatkan waktunya, memanfaatkan pula ilmunya. Tidak sembarang bicara dengan orang awam, apalagi orang mendebat. Yang nomor 3, waman waqafa fihi. Kalau ada orang mengatakan, saya tidak mengatakan Quran itu makhluk, saya tidak mengatakan Quran itu kalamullah, kita enggak baru membantah. Katakan Quran kalamullah bukan makhluk, selesai. Diajak debat, jangan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Bayangkan antum istighfar 10 kali, pahalanya mesti. Nah, belum tentu berdebat dengan mereka lalu kita menjadi lunak. Mereka belum tentu menerima, karena manusia punya hawa nafsu. Dan juga pula jangan kita yaitu layani kalau dia mengatakan la adri makhlukun aw laisa bi makhlukin. Saya tidak tahu ya Quran ini makhluk apa bukan makhluk. Itu kan menunjukkan ragu-ragu. Katakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, selesai, tinggal. Nah, ya. Karena orang punya ilmu tidak perlu meladeni orang yang membantah ilmu. Wa innama huwa kalamullah, itu bicaranya Allah Ta'ala. Ya. Dia kalau mengatakan orang ahli bid'ah mengatakan Quran kalamullah, itu enggak benar, karena mereka maksud kalamullah itu makhluk. Yang benar kalamullah bukan makhluk, itu bicaranya Allah bukan makhluk, ini yang benar. Atau kita katakan Al-Quran bukan makhluk, jadi dua. Kita katakan Al-Quran bicaranya Allah bukan makhluk, satu. Atau Al-Quran itu bukan makhluk, benar kita. Yang lain tidak boleh kita pakai. Maka orang mengatakan masih meragukan, fahada sahibu bid'ah, itu orang ahli bid'ah. Mempermasalahkan Quran ini makhluk apa tidak, ini kalamullah apa tidak, itu orang ahli bid'ah yang ingin membuat kita resah. Mislaman qala huwa makhlukun, seperti orang mengatakan, ya khatib mengatakan Quran itu makhluk, itu adalah orang ahli bid'ah, tidak tahu dalil, dan termasuk kena virusnya ahli kalam. Wa innama kalamullahi laisa bimakhlukin, tapi yang benar Quran bicara Allah bukan makhluk. Atau kita katakan Quran bukan makhluk. Ini ringkasan dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Lalu disarah oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhuri, orang-orang betul yang siqah terhadap din dan juga bersikeras terhadap orang ahli bid'ah. Wa hadhil qadhiyatu kama ta'rifuna qadhiyatan khatiran jiddan. Pembahasan ini sangat bahaya di kalangan orang ahli bid'ah. Karena apabila Quran dikatakan makhluk, dilemparkan di mana saja boleh, diletakkan di bawah boleh, dibuat di sampah boleh, karena itu makhluk. Nah, oleh karena itu kita harus memuliakan. Walaupun itu mushaf, letakkan di saku kita, jangan diletakkan di bawah. Makanya beliau melarang jangan bawa Quran di negara kafir. Lihat di YouTube yang lainnya, maka disobek Quran kata makhluk, disobek, dibakar. Kalau kita pergi negara kafir tidak boleh membaca Al-Quran, tapi kita hafal. Adapun di HP boleh. Tapi kalau kita buang air jangan ditampakkan, itu untuk hanya menyimpan. Qamat 'alaiha mikhnatun 'aziman li ahli sunnah wal jamaah. Ya, Quran menjadi ujian yang berat untuk orang ahli sunnah. Karena orang ahli bid'ah jumlahnya lebih banyak, mayoritas. Ahli sunnah bisa dihitung. Wa ala ra'sihim al-Imam Ahmad, terutama Imam Ahmad kena uji berat ketika mengatakan Al-Quran kalamullah, dibantah, mau dikeruyuk oleh orang Mu'tazilah dan juga orang-orang Qadariyah, Jahmiyah. Nah, ketika orang-orang Mu'tazilah membantah imam tidak mampu, mereka pergi ke pemimpin. Itu tangkepan orang tua itu. Ya, dia tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Waqa'a fiha asijnu, di penjara beliau itu. Loh, Imam Ahmad di penjara bukan mencuri, bukan berjudi,
bukan melanggar hukum. Karena apa? Gara-gara tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Subhanallah. Wadharbu, dipukuli, dicambui, tapi beliau tidak membantah, bersabar. Wal qatlu, dan mau dibunuh. Bayangkan, tidak mengatakan Al-Quran makhluk, begitu orang dahulu. Jadi kelompok-kelompok ahli bid'ah, dia bagaimana bisa minta bantuan kepada pemimpin untuk manggil Imam Ahmad supaya mengatakan Quran makhluk. Pada zaman siapa? Fi ahdil Ma'mun wal Mu'tasim wal Wasik, pemerintahan 3. Fi ahdi salah satu khulafai minal Abbasin. Jadi 3 khalifah dari Bani Abbas. Begitu caranya orang ahli bid'ah. Bagaimana ketika tidak mampu berdebat dengan orang punya ilmu, mencari jalan orang berkuasa. Dan itu tidak hanya dulu, di mana tempat begitu cara, tapi kita harus bersabar. Bersabar itu ditolong oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menolong orang bersabar. Jadi bukan hanya kita saja mendapatkan satu ujian, pendahulu kita lebih berat. Tukhinat al-ummatu mihnatun azimah. Saat itu umat ini mendapat ujian yang berat dari kelompok Jahmiyah. Jahmiyah itu mengatakan Allah Ta'ala tidak punya sifat dan tidak punya nama, berarti Allah Ta'ala tidak ada. Wal Mu'tazilah, dan kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat, punya nama tapi punya sifat. Kenapa mereka berani melawan Imam Ahmad? Karena mereka jumlahnya banyak lah, dan orang yang mungkar itu pengikutnya banyak. Orang yang ahli baik itu, orang baik itu pengikutnya sedikit. Tapi Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Berapa banyak orang sedikit itu dimenangkan oleh Allah Ta'ala melawan golongan yang banyak, melawan dengan ilmu. Nah, ya, karena Allah Ta'ala hanya menolong hamba yang beriman. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu Allah hanya menolong hamba yang beriman. Ini prinsip yang harus kita pahami. Bagaimana selalu ketergantungan kita pada Allah. Wali dhalal, dan orang tersesat memusuhi Imam Ahmad semuanya. Dari Jahmiyahnya, Mu'tazilah. Orang ahli bid'ah itu kalau menghadapi orang ahli sunnah bersatu. Tapi kalau tidak ada orang ahli sunnah, mereka bertengkar sendiri. Nah, karena apa? Dasarnya pikiran. Karena kita lihat para dai yang sifatnya mengandalkan logika, tempur sendiri mereka. Kawan sekarang jadi kawan, sore jadi musuh. Tapi kalau kita kembali pada sunnah, subhanallah. Watasallatu ala ahli sunnah, dan mereka ingin menyerang ahli sunnah. Kapan ahli bid'ah mau menyerang ahli sunnah? Ketika kelompoknya banyak, ketika ada dukungan. Nah, tapi orang ahli sunnah tidak menyerang. Ahli sunnah menyampaikan yang hak. Secara akal bagus orang ahli sunnah, dan berani dibantah. Ahli bid'ah pokoknya begini. Nah, nggak bisa. Manusia bukan diatur oleh manusia. Ahli sunnah ini dalil. Dicaci maki pun ahli sunnah tidak membalas dengan cacian. Karena Allah Ta'ala memelihara, melindungi mereka. Makanya jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk. Maka beliau mensifati orang mukmin itu yaitu bicara yang baik. Ya. Beriman pada Allah, faqaulan karimah, bicara yang mulia. Walakin kataballahu al-akibata lil muttaqin, tapi Allah sudah menjanjikan pasti menolong hambanya beriman. Nah, tapi pertolongan itu setelah kita berusaha. Ya, jangan berharap kita minta ditolong oleh Allah Ta'ala tanpa usaha. Bayangkan kesembuhan penyakit sebab doa, minum obat. Kita menjadi kenyang setelah kita makan. Sebelum makan kita cari rezeki, kita masak dulu. Dan itu disebutkan oleh Allah Ta'ala,
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad itu. Wahai orang mukmin, jika kamu mau menolong agama Allah seperti para nabi, para sahabat, Allah akan menolong dirimu. Nah ini. Jadi jangan berharap keberhasilan sebelum kita bekerja. Jangan berharap punya anak kalau kita tidak mau menikah. Jangan berharap punya ilmu kalau kita tidak mau belajar. Jangan berharap kita dapat gaji kalau kita tidak kerja. Nah, kalau kerja sudah kita. Cuma kadang kalau orang itu mau mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala tapi tidak mau sengsara. Allah berfirman, inna ma'al usri yusra. Sulit dulu baru kemudian tiba. Nah, makanya berapa banyak manusia ingin membunuh para nabi, membunuh para sahabat, ternyata yang ditolong nabinya dan sahabatnya. Fir'aun, bayangkan jagonya orang kufar. Allah menyuruh Nabi Musa untuk mendakwai dulu dengan saudaranya Harun. Coba kamu dakwah. Setelah didakwai mereka menantang, Allah yang menghancurkan Fir'aun dan Allah yang menolong Nabi Musa. Dan itu sejarah yang sudah kita ketahui, tidak bisa kita hindari. Begitu kemenangan kaum dahulu, umat-umat dahulu, bukan tergantung kepada kekuatan fisik, tetapi bergantung ta'aluknya, tawakalnya dan ibadahnya kepada Allah. Walaupun fisik juga ada, tapi itu nomor 2, nomor 3-nya. Pertamanya mohon kepada Allah Ta'ala dan beribadah kepada Allah. Ini yang harus kita tingkatkan. Dan yang banyak orang tidak mau menyebut ibadah, usahanya dunia saja. Fasabar, Imam Ahmad bersabar, wasabar dan juga menjadi orang bersabar, watahammala dzarba dan dia bersabar ketika dipukuli oleh yaitu Khalifah Ma'mun, Wasid, dicambuk dia. Wasisna dan ketika di penjara. Di penjara bukan karena berbuat jahat, tapi karena membela yang hak. Wal mataiba dan kecapean sadida yang sangat, allati la tutiqu al jibal, yang mana tidak bisa dipikul oleh gunung. Nah, ya. Ini istiqomahnya orang berbuat sunnah. Sebentar mengalami kesulitan, kelanggengan selamanya mendapatkan kemenangan. Ini yang harus kita fahami. Ya, makanya Allah Ta'ala sebelum menciptakan kita sudah dijelaskan sejarahnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sejarahnya Nabi Musa, ya, sejarah Nabi yang lainnya, ya, yang mana Allah Ta'ala menolong para anbiya karena kekuatan iman, tauhidnya dan berpegang teguhnya kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farafa'allahu makanatahu, maka Allah mengangkat derajatnya Imam Muhammad ini. Wa ala manzilatahu, dan Allah juga meninggikan martabatnya. Makanya kitabnya Imam Muhammad seluruh dunia dibacanya. Meninggal dunia orangnya pahalanya mengalir terus. Karena disampaikan itu qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, kitab Bukhari, Muslim, ya, Imam Syafi'i, kitabnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Karena apa yang dibahas bukan urusan dunia, tetapi murni ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ulama dahulu itu tidak berkepentingan belas kasihan pada kita dengan mencatat di kitab, kita tidak akan tahu din. Dan sekarang yang ada pemikiran-pemikiran, pengetahuan-pengetahuan umum, tapi kitab Allah Ta'ala tidak berubah, ejaannya tidak berubah, hadis beliau tidak berubah. Tidak ada kitab yang dijaga oleh Allah Ta'ala di dunia ini sampai hari kiamat kecuali 2, Al-Quran dan hadis. Dan itu Allah Ta'ala yang menjaganya. Demikian juga keterangan para ulama sunnah. Wasara imam ahli sunnah bihaqqin, sehingga menjadi imam, jadi panutan seluruh dunia para ulama sunnah. Nah, tandanya orang ahli sunnah itu kalau yang dibacakan kitabnya ulama sunnah. Tandanya orang kharoki, berita politik terus yang dibahas. Tandanya ahli sunnah, enggak, kitabnya Allah. Makanya sekarang dakwah sunnah itu menyebar di mana-mana.
siapapun boleh mendengar, tidak ada dakwah yang tertutup. Nah, karena Islam rahmatan lil alamin, belas kasihan untuk semua manusia, dan kita siap keliru dibetulkan. Tapi kalau ayat Al-Quran bagaimana kita keliru? Kalau itu hati yang sahih bagaimana kita keliru? Kemenangan kaum muslimin dengan dua landasan ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan dua tali ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tali itu maknanya pengikat kita supaya kita tidak lepas. Fala yarfa'u ahadun ra'sahu bis sunnah wa rayatas sunnah illa wa'tazza bintimaihi ila hadal imam. Tidaklah orang itu meningkat derajatnya sunnahnya melainkan karena di antara sebab berpegang kepada kitabnya para ulama dahulu. Dan kitabnya para ulama dahulu itu bukan dari pengalaman, bukan, dan bukan dari rasul, bukan, yang diambil qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Sehingga kalau ada ulama yang lain yang membaca seperti itu sefaham. Wa azal Islam, dan Allah Ta'ala mengagungkan Islam bi Abi Bakrin. Nah, Abi Bakar ini ya 2 tahun menjadi khalifah. Orang murtad habis semuanya 2 tahun. Karena apa? Yang didakwakan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi, dan tidak ada satu pun yang bisa membantah ayat Allah. Jangankan kita, orang Arab itu sudah sastranya bahasa Arab. Dan Allah memilih Nabi Muhammad SAW dari orang awam, bukan ahli sastra. Sudah kan? Ketika Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau, tidak ada satupun ahli sastra ini yang bisa membantah beliau. Bagaimana dengan orang kita sekarang? Ini kunci kekuatan kaum muslimin. Selalu dibaca ayat Allah, difahami dan didakwakan kepada umat. Wa Ahmada yaumal mikhnati, dan Allah Ta'ala mengangkat derajatnya Imam Ahmad ketika mendapatkan fitnah dari orang ahli bid'ah al-mukalam, Mu'tazilah, Jahmiyah. Akhirnya hancur sebenarnya mereka. Kemenangan pada Imam Ahmad dan pengikutnya walaupun jumlahnya sedikit. Dan ketika Imam Ahmad dipenjara, dipukuli, anak buahnya, santrinya ini tidak terima. Wahai Imam, bagaimana aku akan berontak? Jangan, subhanallah. Padahal sudah tahu itu dianiaya. Jadi bukan mendemo pemimpinnya, bukan. Justru bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan menolong bersabar. Ternyata ketika Imam Ahmad berdebat, ya, membantah kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, disaksikan oleh 3 khalifah ini, Al-Ma'mun, ya, kemudian juga Al-Wasiq, Al-Mu'tasim, tidak bisa membantah. Kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah tidak bisa membantah. Setelah itu apa? Suruh pulang orang tua itu, maknanya Imam Ahmad. Ini kasih duit suruh pulang. Subhanallah. Wal aqibatu lil muttaqin. Pungkasan yang baik itu hanya dimiliki oleh orang bertakwa. Jadi tidak dihukum walaupun sebelumnya dipukuli, yang bersabar sebentar, dan itu menjadi pelajaran pemimpin. Dia memberi petunjuk Allah. Tapi beliau tidak mencaci pemimpinnya. Kenapa? Beliau tahu ini orang awam, tidak tahu masalah, dan diprovokator oleh kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah. Faedahnya orang punya ilmu, ya, manfaatnya untuk dirinya, untuk umat, untuk pemimpin bola. Qala ba'du salaf, berkata Imam Salaf rahimahullah wa jazahu ahsanal jaza. Para ulama salaf memuji Imam Ahmad ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati di alam kuburnya, di alam surganya, dan semoga mendapatkan imbalan yang banyak. Kenapa? Warisan kitabnya dimanfaatkan oleh kaum muslimin ahli sunnah seluruh dunia. Selanjutnya, fal Qur'anu was sunnatu yadullani ala annal Qur'ana kalamullah.
Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa Quran itu bicaranya Allah. Takallama bihi subhanahu wa ta'ala, Allah yang bicara, lalu malaikat yang mendengarnya, dan malaikat menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabat mengajarkan kepada tabi'in. Para tabi'in mengajarkan tabi'in. Para tabi'in mengajarkan kepada ahli hadis. Ahli hadis mengajarkan kepada kita semuanya. Berturutan, tidak ada revisi dan tidak ada kalimat yang berubah. Inilah perbendaharaan yang harus kita syukuri dari Allah Ta'ala. Kita punya peraturan yang tidak pernah berubah ejaan bacaannya atau hurufnya. Auha ila Jibril. Nah, cuma Al-Quran ini diwahyukan kepada malaikat Jibril. Maknanya malaikat Jibril mendapatkan yaitu bacaan dari Allah Ta'ala. Wa Jibrilu ballaghahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lah malaikat Jibril ini yang mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam kitab Bukhari pertama, kitab Bad'ul Wahyi, ya di kitab Bukhari, bab permulaan wahyu. Surat yang pertama yang turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ketika turun ayat ini, maka malaikat Jibril menyuruh Rasulullah SAW membaca. Coba baca wahai Muhammad. Jawabnya, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca wahai malaikat Jibril. Iqra, diulangi 2 kali. Ma'ana biqari, saya ini bukan ahli pembaca. Dan memang betul, dari mana beliau memang ummi, tidak tahu baca, tidak tahu huruf. Tapi ada faedahnya. Allah Ta'ala mengutus utusannya dari nol. Bukan orang ahli sastra, bukan ahli bahasa, bahkan tidak bisa membaca, tapi dengan belajar. Wa 'allamaka ma lam ta'lam, Allah berfirman, Allah akan mengajari kamu sesuatu yang kamu tidak ketahui. Dan dari situlah orang kafir Quraisy tahu, oh, ini bukan sihir ini. Nah, wa ma huwa biqauli sahir, wa ma huwa biqauli sa'ir, bukan ahli syair. Kenapa dia tahu bahwa beliau bukan mempelajari syair tidak, dan beliau bukan tukang sihir. Makanya ketika mereka orang kafir mengatakan, oh itu perkataan syair, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'min, sedikit orang beriman. Ketika mengatakan itu sihir, wa ma huwa biqauli sahirin qalilan ma tadzakkar, itu bukan sihir. Kalau sihir bisa ditiru. Nah, ya. Makanya sahabat Umar bin Khattab masuk Islamnya itu karena mendengarkan ayat Allah, padahal musuh utama. Nah, seandainya orang ahli bid'ah itu dia mau datang taklim, menanya, kalau tidak tahu selamat mereka. Tapi kalau Al-Quran petunjuk, mereka lari. Bagaimana dia bisa mendapatkan petunjuk? Ibaratkan orang lapar, orang haus, dikasih minum, dilihat saja, atau disuruh pergi, atau orang itu menjauh dari air, gimana dia akan merasa segar tenggorokannya? Nah, kita pun mendapatkan petunjuk ini sebab apa? Belajar. Fadzakir, Allah Ta'ala berfirman, ingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu akan bermanfaat untuk orang mukmin. Nah, fadzakir inna fa'atiz dzikra, yang penting kamu dakwakanlah, karena dakwah akan bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha, akan mengambil peringatan itu untuk orang yang takut hatinya. Nah, ternyata apa yang disampaikan Allah Ta'ala itu tidak meleset dari kenyataan. Ketika kita berdakwah sunnah, mesti ada orang datang. Nah, apalagi sekarang ada internet, tidak bisa dibendung dakwah sunnah ini. Tidak boleh di masjid, pakai streaming. Sekarang ada TV. Dan baru untuk TV itu sekarang modal 20 juta kita bisa mendirikan TV sendiri. Al-Furqan ya kemarin sudah mulai merintis 20 juta aja. Ya, dan itu masalahnya seluruh dunia.
Ya, kita kalau taklim itu dari Hong Kong itu ikut. Ustaz tolong dikabari. Pakai HP. Uang 25.000 cukup, kita tidak perlu pergi ke sana. Dan bisa bertanya lewat Zoom juga bisa. Subhanallah, manfaatkan produknya orang kufar ini untuk kepentingan din. Allah berfirman wa makaru wa makarallah. Mereka ingin menipu orang Islam, menghancurkan lewat internet. Allah memberi petunjuk para ulama sunnah untuk mengisi di internet itu dengan dakwah. Karena itu sudah janji Allah, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah yang menciptakan manusia, ada yang kufur, ada yang mukmin. Yang kafir mendakwai supaya orang murtad, orang mukmin mendakwai supaya mereka masuk Islam. Makanya sekarang berapa banyak negara orang barat ya masuk Islam dengan dakwah, bukan dengan paksaan, bukan dengan dicambuk, yang dengan berdakwah. Karena petunjuk datangnya dari Allah, dan petunjuk itu datang sebab mendengarkan. Selanjutnya, wallahu yatakallamu mata syaa wa idza syaa. Allah itu bicara kapan saja dan apa ketika Allah mendaki bicara. Jadi tidak putus. Karena bicara itu sifatnya orang bicara. Seperti saya. Bicara saya tidak akan lepas dari diri saya. Kalau saya betul nggak meninggal dunia sudah lepas. Allah tidak meninggal dunia. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Allah Ta'ala, zat yang hidup yang tidak akan mati. Nah, ini terasa sakit, kita minum sebentar. Dingin, kalau dingin itu nggak panas dia. Jadi mau batuk nggak jadi batuk. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 110. Qul law kanal bahru midatan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul, bicaralah wahai Nabi. Nah, disuruh bicara. Ketika beliau suri Taurat dan kita disuruh bicara, maka kita juga harus bicara. Supaya tidak dibantah bicara kita, bacakan ayat. Nah, bacakan hadis. Ini bukan pemikiran saya. Saya bicara ini ayat Allah. Nah, menang kita. Lau kanal bahru, seandainya lautan, laut itu luas, lebih luas daripada daratan. Midatan itu tinta. Seandainya laut ini, bayangkan tinta itu. Li kalimati rabbi, untuk menulis kalam Allah, bicaranya Allah Ta'ala, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, akan habis tinta laut itu sebelum habis bicaranya Allah. Nah, ya, ini menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat bicara. Tapi ini ditolak oleh Jahmiyah, ditolak oleh Mu'tazilah, ditolak pula oleh kelompok Asy'ariyah. Padahal tiga ini paling banyak di dunia, termasuk di Indonesia. Sifat Allah 20 kitab Baqo' Mukhalafatul Qadisi. Nah, makanya kita perlu menyampaikan di tengah umat. Ya. Walau ji'na bimislihi madada, seandainya kami datangkan laut lagi 2 atau 3 kalinya, di laut itu habis tintanya untuk menulis kalamullah, tetapi belum habis bicaranya Allah. Karena Allah Ta'ala tidak meninggal dunia. Dan sebelum ada makhluknya, Allah sudah punya sifat bicara. Famin kalamihi al-kutubul munazzalah, di antaranya bicaranya Allah Ta'ala ditulis di kitab-kitab dahulu, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Musa. Untuk apa? Li islahil basari, untuk perbaikan manusia. Jadi bukan untuk merusak manusia. Bayangkan antum bandingkan sebelum taklim dengan setelah taklim. Kita ini tahu sholat menurut sunnah karena Quran yang kita baca.
tahu bagaimana zakat, tahu bagaimana kurban, itu sumbernya dari Quran dan hadis. Dan kita tidak merasa dirugikan beragama Islam, merasa menyesal, tidak ada. Ada pun orang itu murtad dari Islam itu karena keduniawian. Tapi kalau orang kafir masuk Islam itu karena petunjuk, bukan karena dikasih uang. Tidak ada orang Islam berdakwah kasih supaya orang masuk Islam, tidak. Karena Islam disampaikan dengan ilmu, dan ilmu itu tidak bisa ditolak dengan kebodohan. Ilmu menghapus kebodohan, ilmu menghapus kerancuan, ilmu menghapus subhat. Karena ilmu itu bagaikan lampu. Ketika lampu itu bersinar, apapun yang salah kelihatan, apapun yang baik kelihatan. Makanya orang ahli bid'ah itu mau membantah ahli sunnah tidak bisa, paling dengan cara yang lain. Karena apa? Ilmu tidak bisa dilawan dengan subhat. Ini keutamaan, tapi ilmu itu tidak bisa dicuri. Nah, ini manfaatnya ilmu. Wali hidayatim, dan untuk memberi petunjuk. Nah, Allah berfirman, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan diturunkan Quran untuk memberi petunjuk manusia secara umum, bukan hanya orang Islam saja. Baik, kita dengarkan adzan dulu karena waktunya Isya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi Quran ini kegunaannya, manfaatnya pertama li solahil basar, untuk memperbaiki manusia. Memperbaiki apa? Akhlaknya. Bayangkan bangsa Arab sebelum Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW, sebelum diturunkan Al-Quran, hancur. Demikian juga orang itu mencuri, berzina, mabuk, membunuh orang, mengurangi timbangan karena hawa nafsu. Tapi kalau orang itu sudah membaca Al-Quran, tahu mencuri hukumnya haram, berzina hukumnya haram, mengurangi timbangan akan dihukum oleh Allah, bumi akan dibalik, maka akhirnya tidak berbuat zina, tidak mencuri, tidak mengurangi timbangan, tidak berjudi, menjadi baiknya orang. Tidak ada orang berjudi lalu baik, tidak ada orang mencuri lalu baik, tidak ada orang berbuat zina lalu baik. Jadi Quran ini perlu kita bacakan kepada manusia. Ketika Allah Ta'ala memberi petunjuk, jadi baik. Kenapa kita tidak mencuri? Allah Ta'ala melarang kita. Kenapa tidak boleh berzina? Allah Ta'ala melarang kita. Menjadi baik kita. Kita menjumpai uang di jalan, kita ambil, kita umumkan. Nah, kita dilarang membunuh orang, dilarang menghibah, dilarang mendolimi. Bukankah itu baik? Nah, inilah maka orang mukmin ketika para sahabat ketika masuk Islam berubah menjadi baik. Kebaikan mereka bukan karena harta banyak, bukan karena fisiknya yang kuat, tapi kebaikan manusia tergantung dengan ilmu Al-Quran yang ia amalkan. Yang nomor dua, wali hidayatihim. Quran ini sebagai petunjuk, bukan penyesat. Itu tadi ayatnya tadi, hudal linnas. Maknanya semua manusia harus kita bacakan ayat, bukan kita cerita dongeng dari orang tua-tua kita, tidak. Bacakan ayat. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Quran sampai orang-orang yang punya kedudukan yang lain bacakan. Kita hanya membacakan kok. Ternyata setelah dibacakan asarnya, pengaruhnya kuat. Yang nomor tiga, li'inqadhihim minadh-dhalal, untuk menghindarkan kita dari kesesatan. Ya, ini faedahnya Quran. Kalau kita ibaratkan manusia sudah punya lampu matanya sehat, ya, ada pencuri pun ketahuan, tulisan yang salah ketahuan, ada suatu najis kita tahu, lampu. Nah, ilmu itu melebihi daripada terangnya lampu. Karena terangnya lampu harus didukung dengan apa? Mata melihat. Kalau orang itu buta,
tidak bisa melihat lampu, tapi dia punya ilmu, menjadi lebih bagus. Nah, ya, dan ilmu itu tidak ada rusaknya, tidak ada bengkel, perlu memperbaiki ilmu. Beda masalah urusan dunia. Jadi untuk menghindari kejahatan, ya, menghindari diri kita berbuat zalim pada anak istri, tidak berbuat zalim pada tetangga, itu sebab ilmu din, yang itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Dan itu kita ini menuntut ilmu din masih sedikit, tapi bisa antum merasakan. Bayangkan kalau seperti para sahabat, subhanallah. Ya. Kemudian juga wal ghayatil hakimah allati la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala, hikmah yang cukup besar yang kita peroleh hanya Allah Ta'ala yang maha tahu besarnya hikmah ini. Hikmah itu manfaat yang banyak. Banyak orang yang selalu membaca Al-Quran, difahami maknanya, kenikmatan tidak bisa ditanding dengan orang yang memiliki apapun. Ketenangan jiwa terjamin, keikhlasannya beribadah, menjadi orang tawadhu, tidak sombong, menjadi orang bersabar, menjadi orang yang qanaah, nerima pandum dari Allah. Ini faidah yang kita pelajari dari Al-Quran ketika kita terapkan dalam kehidupan. Tidak ada ilmu yang bisa menandingi. Makanya orang ahli bid'ah tidak bisa melawan ahli sunnah. Tidak mau bertatap muka. Ayo. Karena apa? Ahli sunnah menang dia. Menang dari sisi ilmu. Makanya sebarkan, ya. Walaupun mereka menolak, siapa tahu sekarang menolak, besok ketika kita meninggal dunia dia menerima. Bayangkan berapa tahun Umar bin Khattab marah kepada beliau, ternyata petunjuk datang dengan sebab telinga mendengar. Berapa banyak orang yang murtad ketika beliau meninggal dunia masuk Islam. Ya. Kita dakwai mereka sekarang. Walaupun mereka belum menerima, barangkali cucunya mau menerima, siapa tahu, karena petunjuk dari Allah. Allah Ta'ala yang membolak-balikan hati. Jangan juga berikutnya, hadza min rahmatihi, inilah rahmatnya Al-Quran, wa min hikmatihi wa min muqtada rububiyatihi, dan diantara yang menjadi yaitu keputusan kekuasaannya Allah Ta'ala, ayyuhiya ila rusuli, setiap utusan diberi wahyu untuk membina umatnya, dan wahyu itu tidak habis, bertambah disampaikan, bertambah kuat daya ingatan kita. Lain dengan orang punya duit, dibagi-bagikan tinggal sedikit, tapi orang mukmin mendapatkan balas. Tapi ilmu dibagikan bertambah. Makanya orang suka menyampaikan ilmu, ya. Jadi ketika ditanya, di sini disimpannya. Kalau dunia tidak mungkin kita punya benda kita bawa ke sana kemari, yang kita bawa sedikit. Rumah kita tinggalkan, punya mobil 5 satu yang dipakai, punya rumah 100 satu yang ditempati. Tapi ilmu kita bawa. Ada suatu masalah, muncul ilmu. Ketika ada orang menanya, dijawab. Nah, keutamaan ilmu, karena Allah Ta'ala yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini, dan kami yang menjaga keutuhan Al-Quran dengan dijadikan para hambanya yang mau membaca, memahami maknanya dan mau mengamalkannya. Dan itu terbukti kaum muslimin. Allah bicara tidak pernah berselisih dari kenyataan. Wa yunazzilu ilaihimul kutub, Allah menurunkan para anbiya itu modal utamanya kitab. Litusliha biha hayatahum, untuk memperbaiki umat. Jadi memperbaiki umat itu bukan dengan dunia. Bisa, tapi pertamanya dengan ilmu. Watastaqima alaiha hayatuhum, supaya istiqamah, supaya jejak, supaya lurus, tidak bengkok, supaya tidak ada orang yang membujuk dia. Nah, makanya tidak ada orang bisa membujuk ulama sunnah, kecuali kalau ulama duit gampang dibujuk. Ulama sunnah tidak bisa.
Bayangkan Rasulullah SAW ketika menjadi utusan didatangi, kamu hai Muhammad minta jadi apa? Silakan. Wanita-wanita yang paling cantik silakan kamu nikahi berapa? Kamu minta tanah silakan. Dunia disampaikan. Apa jawab beliau? Seandainya matahari bulan itu kamu bisa meletakkan di sisi saya ini untuk mengikuti kamu, aku tidak mau. Karena ilmu ya kawan. Jadi ilmu itu tidak bisa ditukar dengan harta. Harta bisa habis, dicuri oleh orang. Siapa yang bisa mencuri ilmu? Dan siapa yang bisa hutang ilmu? Dan siapa yang bisa mensihir ilmu? Tidak bisa. Wa muqtadhaha lidukhulil jannah, dan menjadi sebab kita masuk surga. Karena surga ditempuh dengan amal, amal ditempuh dengan ilmu. Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan Allah Ta'ala wariskan kepada orang yang beramal. Dan maknanya amal itu amalan soleh. Bagaimana kita beramal soleh kalau tanpa ilmu? Bagaimana kita akan bekerja di perusahaan kita tanpa punya ijazah? Terkadang kita ini beribadah sepokoknya apa adanya. Dalam masalah urusan dunia kita pelajari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang supaya bisa menjalankan mesin-mesin. Nah, ternyata orang itu bisa nyupir, berilmu nyupir dulu. Bisa bengkel, sekolah STM dulu. Udah ya. Kita bisa beramal soleh harus belajar ilmu dulu. Bahkan belajar ilmu itu paling mudah. Kita tidak punya ijazah bisa, ya bisa. Karena Quran itu paling mudah difahami, hadis paling mudah dan menyebar di mana-mana tanpa ada tingkatannya di masjid, di TV sunnah, subhanallah. Tapi kita ini punya hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang membendung kita untuk mencari yang hak. Ya, wala innan dalam ayat Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu itu menyuruh untuk berbuat jahat. Nah, makanya Allah berfirman, wala tattabi'il hawa. Jangan kamu ikuti hawa nafsu. Fayudilluka an sabilillah. Nanti kamu akan disesatkan dari dengan hawa nafsumu itu dari jalan Allah yang benar. Wal Qur'anu kalamullah. Allah Ta'ala takallama bihi subhanahu. Quran itu bicaranya Allah dan Allah Ta'ala yang bicara. Ya, jadi kalau kita membaca qul huwallahu ahad itu suara kita. Tapi yang kita baca Quran. Kalau kita baca yaitu hadis, ya kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah tersesat, itu kita yang baca, tapi ini aslinya hadis beliau. Nah, ya. Wal kutubul munazzalatu kalamullah, semua kitab-kitab para nabi dulu itu bicaranya Allah. Cuma yang masih kekal sampai hari kiamat nanti hanya satu, Quran. Yang lain sudah dicabut oleh Allah Ta'ala, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Wa kallama Musa taklima, dan Allah Ta'ala bicara kepada Nabi Musa. Tidaklah bicara kecuali terdengar suara. Tidaklah bicara kecuali difahami maknanya, ada kalimat yang keluar. Bayangkan ini AC bunyi, tapi kita tidak bisa memahami apa bunyinya AC itu. Kipas putar dia, mobil gerang dia. Kita tidak bisa, karena itu bukan bicara, suara. Nama bicara itu ada kalimat yang bisa ditulis, yang bisa difahami. Namanya menangis bukan bicara. Ya, suara yang kalau batuk bukan bicara, walaupun itu suara. Wa kallama Muhammadan lailatal Isra'i alaihi salatu wassalam, dan Allah Ta'ala bicara kepada Nabi Muhammad SAW ketika malam Lailatul Isra, ketika Allah Ta'ala mengangkatkan beliau ke Musratul Muntaha. Cuma beliau tidak berhadapan dengan Allah. Ya,
bicara tapi dengar tapi tidak melihatnya besok pada hari kiamat. Dalam satu ayat, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah yang berseri orang ahli sunnah besok akan berseri-seri melihat Allah pada hari kiamat. Sekarang kita tidak bisa melihatnya. Jangankan kita, Rasulullah SAW dan para sahabatnya belum pernah melihat Allah Ta'ala di permukaan bumi. Tapi kalau orang itu bermimpi melihat Allah, bisa jadi itu mimpinya para anbiya. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara bahwa Allah Ta'ala bicara kepada Nabi Musa, wa idz nada rabbuka Musa. Ingat ketika Allah Ta'ala memanggil Nabi Musa, tapi Nabi Musa ingin, ya Allah, bagaimana aku bisa melihat dirimu ya Allah? Lantaroni, ya. Jadi bicara itu tidak harus bertatap muka, bisa juga lewat telepon. Kita kan telepon, tapi kita nggak melihat orang itu, mendengar suaranya. Nah, ini urusan dunia kita saksikan. Siapa yang bicara tadi? Bapak saya. Kamu lihat ya? Enggak, tadi mendengar. Ya. Nah, maka ketika Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah Ta'ala, maunya, wahai Allah, ya, bolehkah aku ini bisa melihat dirimu? Maka lantarani, kamu tidak akan bisa melihat saya di dunia karena tidak kuat cahaya. Bagaimana kamu melihatnya? Oleh karena itu, kalau kamu ingin tahu, maka beliau diperintah oleh Allah Ta'ala untuk yaitu menyembelih, yaitu burung itu lalu disebarkan di gunung-gunung. Ya, dengan demikian bisa kembali. Ya, dan itu betul menunjukkan Allah Ta'ala Maha Tahu, Allah Ta'ala berkuasa. Jangankan kita, seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, goncang dia. La ra'aitahu khasyi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Seandainya Quran diturunkan pada gunung, goncang gunung itu karena takutnya kepada Allah. Padahal kita ini kadang-kala dibacakan ayat, ada orang yang membenci, keliru, kalah kita dengan gunung. Dibacakan ayat malah tidak boleh. Karena apa? Tidak ada gunung yang kafir. Semuanya gunung itu beribadah kepada Allah. Tapi orang ada yang kafir. Apa katanya Allah Ta'ala? Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Katanya orang kafir, jangan kamu dengarkan Quran itu. Itu dalam surat Fussilat. Jadi kalau ada orang melarang orang taklim, itu sudah jelas ayatnya surat Fussilat. Lembaran kedua itu. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Tapi kalau orang mukmin, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya. Surat Al-Anfal itu. Orang mukmin itu kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Orang kafir lain. Ya. Orang munafik yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Orang munafik menyumpat karena disumbatnya telinganya khawatir mengena kepada diri mereka. Tapi orang mukmin lain, Quran itu syifa, obat. Oh ya, ini saya masih salah. Ternyata Allah Ta'ala berfirman, ini yang benar. Nikmat kita kaum muslimin. Baik, begitulah yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan hal ini, silakan untuk bertanya. Ya, boleh. Ta'awud dulu. Kalamullah, surat Naml. Surat Naml. Ya. Yang kedua, di dalam Al-Quran dan terjemahan bahasa Indonesia biasanya disebutkan
apa beberapa kata ganti Allah itu disebutkan dengan kata kami. Allah itu kan apa? Tunggal bukan. Iya betul. Jadi kami itu maknanya bicara, mengajak yang lain. Sorry kami, saya di sini kami. Karena ini ada banyak. Kami mewakili. Boleh kan? Kami mewakili jamaah, kami atas nama keluarga. Deh, kami. Padahal kami itu satu. Kami atas nama keluarga menyampaikan jazakumullah khair atas sambutannya. Jadi kami itu kalau bahasa Arab itu al-mutakallim ma'al ghair, bicara menyertakan orang lain. Kalau ana mutakallim ma'a waqti, saya bicara sendiri. Makanya Allah Ta'ala berfirman wa ma khalaqtul jinna, satu. Saya tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah padaku, itu satu. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami menurunkan Al-Quran. Jadi kami itu bukan berjumlah, bicara mengajak yang lain untuk mengajak hambanya untuk diajak bicara. Dan itu menurut bahasa Indonesia pun tidak bertentangan. Kami atas nama, padahal satu. Kami atas nama fulan mewakili dari yang hadir menyampaikan terima kasih atas sambutannya dan mohon maaf apabila ada khilafnya. Itu dalam bahasa Arab itu inna mutakallim maluhir, bicara mengajak yang lain. Jadi bukan jamak, bukan maknanya lebih, tapi yang lain. Ya. Terkait dari himbauan pemerintah. Ya. Tentang PPKM itu, sebagai seorang muslim yang baik, sikap kita untuk menghadapi PPKM di mana ada pembatasan untuk kegiatan ibadah. Beliau bersabda dalam satu hadis, as-sam'u wat ta'atu fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Kita wajib mendengarkan dan mentaati yang kita merasa senang atau merasa terbenci, dengan syarat kita tidak diperintahkan maksiat. Itu kan ikhtiar mereka kan. Jadi masjid tempat ibadah, ya. Jadi kita yaitu memang ada sebagian pendapat mengatakan yaitu bolehnya masjid ditutup. Tapi Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dan alhamdulillah, ya. Dan juga kita doakan, kita berdoa kebaikan untuk kita, kebaikan untuk masyarakat kaum muslim, kebaikan pula untuk pemimpin-pemimpin kita. Jadi yaitu hal-hal yang sifatnya mubah, maka kita bisa seperti pakai masker. Cuma maaf saya ini kalau pakai masker yaitu sesak nafas, jantung saya lemah. Jadi benar suatu saat ya kalau bicara ini bisa terus nggak kuat. Hanya ketika ada saya sampaikan, dan pernah juga saya tes, Pak, ini hasil saya denyutan jantung saya. Jadi menyampaikan udzur dengan bagus dan kita maklumi, ya, kita juga menghargai apa yang disampaikan oleh pemerintah, karena itu diantara usaha-usaha yaitu syarat duniawi. Tapi jangan lupa usaha yang pokok lebih daripada itu, permohonan itu kepada Allah, meningkatkan amal ibadah, meningkatkan amal ibadah, yaitu sangat penting sekali, karena yang menciptakan penyakit dan yang mengangkat penyakit adalah Allah. Walaupun toh kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan dari istiad-istiad pemimpin kita. Kita hormati pula, namun lebih daripada itu jangan lupa meningkatkan ibadah, karena ibadah menjadi sebab keselamatan orang. Ya, jadi di samping kita mentaati hal-hal yang sifatnya maslahah untuk kita, jangan lupa pula perintah-perintah Allah Ta'ala. Bayangkan dalam satu hadis kan,
barang siapa yang tidak datang sholat berjamaah akan dibakar rumahnya. Ya, dan juga sahabat itu mengajak orang sakit itu diapit, ya sampai orang buta pun, kecuali kalau kita sakit. Ya, kalau kita sakit memang ada hadis kita boleh tidak sholat di masjid ketika kita sakit. Yang nomor 2 hujan deras. Nah, hujan deras. Nah, kita diperbolehkan, makanya kalau hujan deras bagaimana adanya? Sallu fi buyutikum. Nah, sholatlah di rumahmu. Sallu fi rihalikum. Sholatlah kamu di tempat kendaraanmu. Nah, jadi himbauan itu tetap kita hormati dengan bagus, ya. Namun hal-hal yang sifatnya kita beribadah, alhamdulillah, yaitu dengan mohon kepada Allah Ta'ala, semoga dengan kita meningkatkan ibadah ini, ya, Allah Ta'ala segera mengangkat wabah-wabah yang menimpa kepada kita semuanya. Karena usaha-usaha duniawi sudah kita laksanakan, ya, tinggal mungkin karena ibadah kita yang kurang betul, ya, dan kurang meningkat. Karena apa? Karena ibadah ini menunjang yaitu keselamatan umat, dan juga Allah Ta'ala tidak menjadikan ketenangan satu jiwa kecuali Allah berfirman, man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk masjid Allah dijamin aman. Nah, itu surat apa? Siapa barangkali ada yang punya HP, ya, bisa ambil dulu. Disebutkan dalam surat Ali Imran. Nah, ya. Ayat nomor 97. Nah. Wa man takhalahu kana amina. Siapa yang masuk masjid dijamin aman. Ini ayat Allah. Baik. Jadi adapun kita meninggal di mana saja, kalau Allah Ta'ala sudah memutuskan kita meninggal, ya meninggal. Cuma kita memang harus berikhtiar. Makanya tadawau, berobatlah. Cuma berobat yang paling bagus doa. Ad-du'a'u wal ibadah. Subhanallah. Ibnul Qayyim itu sakit, berobat ke sana nggak sembuh, berdoa, baca Quran dan minum air putih, sembuh. Saya Albani sakit, obat kesan diminum, ternyata dengan berdoa pada Allah, baca Quran, air putih sembuh. Dan itu saya praktekkan sendiri. Saat 3 hari kemarin itu sesak nafas, batuk, menelan sakit, bismillah, Quran kita baca, air kita minum ketika sedang berbaring menelan sakit, air madu, air terus 3 hari sembuh. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Karena apa? Allah menjadikan air sebab hidup. Makanya orang sakit itu kalau diimpus dengan air. Apalagi air sekarang itu sudah jernih. Kalau bisa, kalau pas batuk, air hangat. Antum merasakan ini, nanti seger. Batuk itu karena panas, dia luka, geseran. Dia kata dokter hati saya hubungan terus di Sulawesi Barat. Alhamdulillah kita punya teman dokter salaf itu, subhanallah. Dan Ustaz, tolong ini dicoba 3 hari, kalau tidak sembuh kita cari obat lagi. Alhamdulillah minum. Ketika kita minum kasih obat, belum saya sampai minum, bangun minum lagi, hilang. Ini karena banyak bicara agak sakit, tapi nanti kasih minum istirahat nggak apa-apa. Ya. Jadi itu silahkan berobat, ya, namun jangan lupa karena obat itu bukan penyembuh, itu hanya wasilah. Allah menyembuhkan. Jangan lupa membaca bismillah ketika minum obat, dan juga minum air putih ini bagus sekali. Mau batuk ketika mau serak minum lagi, serak minum lagi, kencing banyak nggak apa-apa karena air itu
pencuci perut, pencuci usus. Banyak kencing senang. Kita beritahu sedikit, wah kamu kurang minum, apalagi diabetes, itu kental daging. Minum banyak, kencing nggak apa-apa kencing, ternyata sehat. Jadi orang itu dengan walaupun kita tidak makan, minum saja bisa hidup, karena Allah menjadikan air itu hayyun, hidup. Nah, air itu mengandung mineral yang banyak sekali dan lebih murah. Keracunan tidak ada, bersih. Nah, wallah alam. Yang lain. Mengenai pandemi ini di sholat tempat saya itu selama pandemi itu pakai kunut terus. Pakai kunut. Iya. 5 waktu. Cuman imam bacanya itu tidak terdengar. Apakah kita juga harus mengamini gimana atau gimana? Ya betul. Terus yang kedua, jamaahnya itu ada yang katakanlah saat pemerintah lagi berjarak, yang lainnya rapat. Jadi kalau sholat pasti dia ambil jarak sendiri atau sholat belakang, bagaimana meningkatkan. Beliau menjelaskan sawu sufufakum tarasu khadu bainal mankib wal mankib. Luruskan saf, rapat, dan rapatkan pundakmu dengan pundak saudaramu. Itu syar'inya. Kecuali kalau kita dipaksakan, kalau tidak sampai dikepuk, nah mungkin ya. Tapi insya Allah, alhamdulillah kita masih dapat kelonggaran. Dan alhamdulillah kita rapat juga tidak apa-apa. Kalau waktunya sakit ya sakit. Nah coba itu ya kita menurut sunnah. Jadi kita rapat, lurus ya, di mana-mana tempat ya gitu. Ya dan rapat gitu. Kecuali kalau kita tidak punya hak ya mengatur, itu namanya mudhtar. Kita di sholat imamnya jangan rapat. Ya. Sedangkan kita sendiri yaitu tidak bisa, kalau tidak diusir atau yang lainnya, maka namanya mudhtar. Tapi ada imam yang sifatnya longgar. Ketika rapat, ketika ada rapat, saya mengimami sawu rapat, alhamdulillah mau rapat. Kalau tidak mau ya kita sudah memerintah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Ya kalau kita sebagai imam upayakan untuk merapatkan. Ketika sudah rapat mereka tidak mau, kita sudah menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Oh masalah kunut, tidak ada. Kunut itu harus ada dari pemerintah, dari majelis ulama. Sesuai Fauzan Hafizahullah Ta'ala, bolehkah kita mengadakan kunut? Kalau kunut ini ada dari pemerintah menganjurkan, terutama dari bidang agamanya, maka kita melaksanakan kunut. Kita tidak kunut sendiri-sendiri. Dan paling bagus seperti wabah ini kita berdoa, karena doa itu tidak ada aturan harus berjamaah, masing-masing, terutama malam hari bangun dikabulkan doa kita. Dan hindari maksiat, karena musibah itu sebabnya maksiat. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum, itu surat Zukhruf. Tidaklah musibah itu menimpa melainkan sebab dosa kita. Ya, oleh karena disuruhnya kita istighfar, banyak meningkatkan amal-amal yang soleh, banyak bersedekah. Ya, jadi musibah itu, wabah itu sebab dosanya manusia. Dengan bukti tidak ada hewan yang kena corona, tidak ada orang gila. Orang gila itu tidak seperti itu. Bukan berarti kita menjadi orang gila, tidak, karena sebab dosa. Bayangkan orang gila itu tidurnya bukan di rumah, minumnya bukan air ini, di sampah diambili dia, makan bekas, tapi perutnya nggak sakit. Kalau kita sakit karena kita sehat akal kita. Subhanallah. Baik, begitulah kaum muslimin yang dapat kita dengarkan bersama ya. Jadi himbauan dari pemerintah ya, mari kita sambut dengan bagus dan kita tunjang dengan berdoa kita pada Allah. Amal soleh, berdakwah ya, dan ramaikan pula yaitu taklim. Insya Allah itu yang menjadi sebab keselamatan kita. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.